Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfandri, NIM 1907-4046, sesi dari 2020-2074-0077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, mata kuliah Teknologi Pengondisian Udara. Baiklah, saya lanjut ke slide berikutnya. Di tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kami yaitu mengenai gambar yang tertera pada slide kedua ini, yaitu bagaimana kita menjelaskan sistem yang berada pada AC, kemudian komponen jenis fungsi dari komponen tersebut, dan gambar yang jelas dari komponen tersebut. Baiklah, saya lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini, saya akan menjelaskan cara mengatur temperatur udara di dalam kabin mobil itu terbagi. Satu, dengan mendinginkan udara. Dilakukan dengan cara mengambil panas udara dalam kendaraan dengan cara mengalirkan udara tersebut melalui evaporator. Kemudian yang kedua, menghangatkan udara. Dilakukan dengan cara mensuplai udara hangat ke kabin dengan mengambil panas dari air pendingin mesin. Sedangkan beban panas dalam kendaraan tersebut yaitu terdiri dari 1. Panas dari matahari, 2. Panas dari mesin maupun saluran knalpot, yang ketiga panas dari penumpang. Ini adalah panas-panas yang ditimbulkan pada saat kita berada di dalam kabin mobil. Kemudian komponen utama dari sistem AC terdiri dari yang pertama yaitu kompresor. Kompresor sendiri berfungsi sebagai mengkompresikan. Yang kedua, kondensor, yaitu mengkondensasikan, merubah gas cair bertekanan dan menurunkan temperatur. Yang ketiga yaitu receiver, yaitu menampung sementara dan menyaring. Yang selanjutnya yaitu katup ekspansi, yaitu merubah tekanan dari tekanan tinggi menjadi rendah untuk mengkabutkan refrigeran. Kemudian yang terakhir evaporator, yaitu evaporasi yang menyerap panas dari cair ke gas dan penurunan temperatur kemudian gas kembali ke kompresor. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini saya akan memperjelas tentang komponen kompresor tersebut. 1. Kompresor berfungsi. Fungsi kompresor merupakan unit tenaga dalam AC atau sistem. Ia akan memompa gas refrigeran di dalam tekanan dan panas yang tinggi pada sisa discharge, dalam kurung sisa tekanan tinggi dari sistem, dan menghisap gas tekanan rendah pada sisi intake, sisi tekanan rendah. Kemudian kompresor ini memiliki fungsi-fungsi, yaitu fungsi hisap. Proses ini membuat cairan refrigeran dari evaporator dikondensasikan dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigeran dinaikkan. Yang kedua, fungsi kompresor penekanan, yaitu proses ini membuat gas refrigeran dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanan tinggi, lalu disalurkan ke kondenser maksudnya, dan dikabutkan pada temperatur yang tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemompaan. Proses ini dapat dioperasikan secara kontinu dengan mensirkulasikan refrigeran berdasarkan hisapan dan kompresi. Kemudian di dalam kompresor itu terdapat magnet clutch dipasangkan pada kompresor puli. Magnet clutch berputar dan menyalurkan putaran engine ke kompresor berdasarkan operasi termostat dan operasi high atau low pressure switch. Ini adalah komponen bentuk dari kompresor tersebut, dan yang agak terpisah itu dinamakan magnet clutch.
Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Operasi. Operasi dari magnet touch yang sebelumnya di slide sebelum ini. A. Yaitu saat arus mengalir ke magnet coil atau on. Puli assembly atau armatur dan rotor frame dan clutch pad masing-masing dihubungkan. Yang B, saat arus diputus alirannya ke magnet clutch atau off, maka yang terjadi adalah puli assembly, armatur dan rotor frame dan clutch pada masing-masing dilepaskan. Kemudian clutch pad tidak menghubungkan rotor dalam puli assembly sehingga fiber berputar bebas. Ini adalah cara kerja dari magnet clutch pada kompresor. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas prinsip kerja AC sendiri yang saya dapatkan dari buku ataupun tambahan dari penerangan dosen pembimbing kami. Prinsip kerja AC sendiri yaitu sistem AC sendiri adalah sistem tertutup, yaitu tidak ada hubungan dengan udara luar. Kompresor diputar oleh putaran mesin. Di bagian kompresor terdapat kopling magnet. Ketika AC dihidupkan, maka poros kompresor akan berputar dan berbunyi seperti suara klik. Namun ketika kita matikan, yang berputar hanyalah pulinya saja. Ini adalah cara kerja yang penjelasan cara kerja dari magnet clutch yang ada di kompresor tadi. Lebih jelasnya seperti ini. Fungsi dari kompresor ini terbagi menjadi 3, yaitu saya jelaskan lagi di prinsip kerja ini, yaitu menghisap refrigeran kembali dari evaporator, mengkompresikan, mensirkulasikan secara keseluruhan. Kompresor ini akan mendapatkan gas dan terjadi kenaikan temperatur hingga 70 derajat Celcius, kemudian masuk ke kondensor. Di kondensor akan didinginkan dan di sini akan ada perubahan temperatur dari gas ke cair, juga menurunkan temperatur hingga 10 derajat Celcius dan tekanannya masih tinggi. Cairan tersebut akan masuk ke dalam reservoir dryer dengan lantaran temperatur 60 derajat Celcius dan tekanannya masih tinggi. Di dalam reservoir dryer akan ditampung sementara dan disaring dari kotoran ataupun uap air. Kemudian masuk dari reservoir dryer ini akan menuju ke katup ekspansi. Di sini terdapat lubang kecil yang akan dilalui cairan, di mana lubang ini akan dilalui oleh cairan yang bertekanan tinggi tersebut dan akan mengalami penurunan tekanan. Dan cairan tersebut akan mengkabut keluar dari komponen tersebut dan temperaturnya juga turun. Dan kemudian dari katup ekspansi akan masuk ke evaporator. Ini akan terjadi penguapan yang pencairan panas, dan di sini blower akan menghembuskan uap ini dalam kabin mobil dan refrigeran yang di sini yang sisa dari refrigeran yang berada di evaporator akan dihisap kembali ke kompresor. Ini adalah yang saya dapatkan tentang penjelasan dari gambar yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah teknologi penulisan udara sesi kami mengenai gambar tugas tersebut. Di sini terdapat beberapa derajat suhu yang dilalui melalui komponen-komponen yang berada di dalam sistem AC tersebut. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Pendinginan. Dari penjelasan prinsip tadi, di sini juga saya akan menjelaskan
sebelumnya tentang pendinginan. Refrigerasi, proses pendinginan. Proses ini akan membuat keadaan di mana temperatur bahan pendingin akan lebih rendah dari suhu sekitarnya sehingga dapat melepaskan tenaga panas dari udara di sekitarnya. Bahan pendingin akan dirubah menjadi padat, cair, dan uap. Prinsip pendinginan. Perubahan kondisi dari bahan pendingin ini mempunyai kemampuan berubah panas. Pada umumnya, alat pendinginan refrigerator mengoperasikan refrigeran untuk menghisap panas udara di sekelilingnya. Ada berbagai macam cara kerja refrigerator ini. Di sini adalah awal dari prinsip kerja dari sistem AC tersebut. Namun saya membahasnya di awal. Ini supaya perasaan saya untuk mempermudah menurut saya untuk penjelasan tentang tugas ini. Pendinginan dengan mengkabutkan panas. Yang kedua, cara ini akan membuat bahan cair pendinginan mudah dikabutkan. Maka ketika ia akan melakukan proses pendinginan, ia akan menarik dan melepas panas dari bahan itu. Contoh sistem ini adalah vapor compression refrigerator. Selanjutnya saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kedua, pendinginan menghilangkan panas. Cara ini dilakukan dengan menghisap panas 79,68 kilokal atau per kilogram pada suhu 0 ketika es dicairkan. Yang ketiga, pendinginan dengan mensublimasi panas. Cara ini digunakan pada es kering, di mana es kering akan menghisap panas dari udara sekitarnya hingga membuat es kering itu menjadi gas. Saat itu juga ia akan membuat panas udara di sekitarnya menurun karena suhu sublimasi dari es kering itu. Yang keempat, pendinginan dengan memanfaatkan bahan pendingin. Jika uap cair bahan pendingin ini ditekan lalu disemburkan dan dikeluarkan pada ruang bertekanan rendah, temperaturnya akan menurun, sehingga akan membuat panas di sekitarnya juga akan menurun. Baiklah, saya lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah gambar kondisi refrigeran yang berada pada sistem AC ataupun dasar kita untuk mempelajari sistem AC tersebut. Titik didihnya rendah. Jika penggunaan bahan pendingin yang terlalu tinggi titik didihnya, tekanan hisap kompresor akan sangat rendah. Volume uap airnya harus kecil. Semakin kecil volume uap air yang dihisap oleh kompresor, maka semakin kecil juga jumlah uap air yang dikeluarkan. Non-konduktor. Bahan itu selain harus tidak berkarat juga bukan penghantar dan nilai voltase harus tinggi. Karat yang rendah. Bahan pendingin tidak memerlukan bahan berkarat di dalam sistem itu. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini saya menjelaskan kenapa kita harus mengganti freon untuk sistem AC itu sendiri, karena di sini di dalam freon itu terdapat yang dapat merusak lingkungan hidup yang ada di bumi ini. Tujuan penerapan R13-4A, efek kerusakan pada lapisan ozon dan lingkungan karena klorofluorkarbon atau kita singkat sebagai CFC yang digunakan pada air conditioner sistem kendaraan merupakan masalah yang sulit diketahui. Di tahun terakhir ini, dunia tengah membiayai dalam peningkatan perhatian terhadap masalah yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup. R13-4H, karakteristiknya yaitu keuntungannya tidak ada Cl, menstabilkan struktur molekul,
struktur termodinamika serupa dengan R12 tidak dapat terbakar dan tidak beracun. Kerugian dari R13 itu sendiri yaitu pendinginan menurun pada saat suhu kondensasi sama dengan R12. Masalah penggunaan bahan karet dan plastik. Tidak tercampur dengan kompresor oil, mineral oil. Ini adalah keuntungan penggunaan dari R13 dan kerugiannya. Pemeliharaan AC. Pemeliharaan AC ini kita dapat jelaskan di sini. Yang pertama haruslah diperhatikan terhadap penyerapan sendiri dalam kurung self section selama penyimpanan cooling oil. NHBR sebagai bahan penutup harus digunakan. Nilon coating hose perlu digunakan sebab tingkat penyerapan atau penghisapan air pada refrigeran ini tinggi. Ketika mengisi refrigeran, peralatan khusus yang digunakan untuk memvakum dan mengisi pada waktu yang sama harus cocok untuk fitting yang baru. Janganlah tingkat kevakuman yang sama dengan R12 tersebut. Jika menghisap air dari cooling oil terlalu banyak, akan ada masalah ketika melumasi kompresor, sehingga membuat ketahanan kompresor lebih buruk. Ini adalah yang harus kita perhatikan saat pemeliharaan AC. Jangan sampai kita tidak melakukan pemeliharaan AC yang baik dan benar, karena itu sangat merugikan terhadap AC tersebut. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah pendinginan air conditioning. Ini adalah ada 4 langkah operasi pendinginan dan refrigeran disirkulasikan berulang kali dengan perubahan-perubahan sebagai berikut. Cair, uap, dan cair, uap, cair. Ini adalah 4 langkah yang ada 4 langkah operasi pendinginan. Baik, saya lanjutkan tentang penjelasan tersebut. Yang pertama adalah evaporasi. Refrigeran dirubah dari cair ke gas dalam evaporator. Cairan refrigeran dikabutkan oleh hisapan sendiri di mana saat proses evaporasi panas laten dibutuhkan dari udara sekitar evaporator. Udara melepaskan panas untuk didinginkan dan dialirkan ke dalam ruang dalam kendaraan oleh cooling fan sambil menurunkan temperatur ruang itu. Ini adalah proses evaporasi, namun saya tidak menjelaskannya terlalu sampai ke bawah. Ini adalah yang saya dapatkan dari materi-materi yang ada diberikan oleh dosen pembimbing. Kemudian kompresi. Refrigeran ditekan dalam kompresor sampai kondisinya menjadi cair dengan temperatur yang tinggi. Gas refrigeran dalam evaporator dihisap oleh kompresor akan membuat tekanannya tetap rendah di dalam evaporator dan untuk membuat cairan refrigeran menjadi gas secara dinamis pada temperatur yang rendah. Namanya untuk mengkompresikan yaitu dengan cara ditekan. Dalam penekanan itu akan terjadi pemanasan. Di sini yang dinamakan dengan kompresi. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kondensasi. Refrigeran dirubah dari gas menjadi cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi di dalam kondensor. Refrigeran yang bercampur dan bertekanan tinggi itu dipancarkan dalam kondensor menjadi cairan dan disalurkan ke reservoir dryer. Hal itu juga dinamakan proses kondensasi panas. Panas yang tinggi dari refrigeran itu dapat dikeluarkan oleh kondenser sehingga refrigeran menjadi dingin dan dapat melakukan proses penyerapan panas di ruang dalam kendaraan. Yang terakhir yaitu ekspansi. Ini adalah kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kami. Saya maaf ketika saya mengucapkan atau menerangkan materi ini masih banyak kesalahan atau yang perlu diperbaiki. Saya mohon maaf. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh dosen pembimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.